Bayangkan sebuah tempat yang menyimpan seluruh memori peradaban manusia. Bukan sekadar gudang buku, tapi pusat dari segala pengetahuan yang pernah ada. Teori astronomi paling rumit, puisi epik yang sudah dilupakan, resep obat kuno, semuanya tersimpan rapi di satu tempat megah. Tempat itu bernama Perpustakaan Alexandria, tapi sekarang ia hanyalah sebuah nama yang diselimuti kabut misteri. Kehancurannya dianggap sebagai kerugian informasi tunggal terbesar dalam sejarah. Dan ironisnya, kita bahkan tidak tahu pasti siapa yang menghancurkannya. Jadi, siapa sebenarnya pembakar Perpustakaan Alexandria? Mari kita selami misteri terbesar dunia kuno ini. Didirikan di Mesir pada abad ketiga sebelum Masehi oleh dinasti Ptolemeus. Perpustakaan Alexandria berdiri sebagai mercusuar intelektual bagi seluruh Mediterania. Ini bukan sekadar proyek kebanggaan. Ini adalah upaya sistematis untuk mengumpulkan semua tulisan di dunia. Setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan akan diperiksa, dan setiap gulungan naskah yang ditemukan akan disalin. Salinannya dikembalikan kepada pemilik, sementara karya aslinya disimpan di perpustakaan. Proses yang terdengar obsesif ini menghasilkan koleksi yang luar biasa. Diperkirakan mencapai antara 400.000 hingga 700.000 gulungan papirus. Disinilah Euclid meletakkan dasar geometri modern yang kita pelajari di sekolah. Disinilah Artemis, dengan akurasi yang menakjubkan, menghitung keliling bumi hanya dengan tongkat dan bayangan. Disinilah ribuan pemikiran jenius dari berbagai penjuru dunia bertemu, berdebat, dan melahirkan gagasan-gagasan revolusioner. Perpustakaan ini bukan hanya koleksi buku. Ia adalah otak dari dunia kuno, sebuah zaman keemasan pengetahuan. Namun, seperti semua kisah keemasan, ia diikuti oleh kisah kehancuran yang suram dan membingungkan. Banyak orang membayangkan satu malam tragis di mana seluruh perpustakaan dilalap api. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Kehancuran perpustakaan Alexandria bukanlah satu peristiwa tunggal, melainkan serangkaian pukulan mematikan yang terjadi selama berabad-abad. Pelaku pertama yang sering dituding adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah, Julius Caesar. Pada tahun 48 sebelum Masehi, Caesar terlibat dalam perang saudara di Alexandria. Untuk mengamankan posisinya, pasukannya membakar armada kapal musuh yang ada di pelabuhan. Api yang berkobar hebat itu tak terkendali dan merambat ke daratan. Beberapa sejarawan kuno, seperti Plutarch, mencatat bahwa api tersebut mencapai area gudang-gudang di dekat pelabuhan, yang kemungkinan besar adalah gudang penyimpanan cadangan gulungan untuk perpustakaan atau sebagian kecil dari koleksi utamanya. Kerusakan yang ditimbulkan memang signifikan, dan puluhan ribu gulungan mungkin hangus. Namun, sebagian besar cendekiawan modern sepakat bahwa insiden Caesar ini hanyalah luka pertama. Itu adalah pukulan telak, tapi bukan pukulan yang mematikan. Perpustakaan utamanya, yang dikenal sebagai museum, kemungkinan besar masih utuh dan terus berfungsi selama bertahun-tahun setelahnya. Jadi, jika bukan Caesar, siapa lagi yang harus disalahkan? Kerusakan yang paling nyata justru terjadi secara perlahan, tanpa api dan drama. Ketika Mesir memasuki periode pergolakan politik dan kemunduran ekonomi di bawah Kekaisaran Romawi, nasib perpustakaan pun ikut terancam. Ketika kekayaan dan stabilitas kekaisaran mulai memudar, begitu pula dukungan untuk institusi intelektual yang mahal ini. Anggaran dipotong secara drastis, para ulama senior dan cendekiawan mulai meninggalkan Alexandria untuk mencari patronase di tempat lain. Dan yang terpenting, pemeliharaan koleksi berharga itu terabaikan. Gulungan papirus, bahan utama tulisan saat itu songga rontong. Di iklim Alexandria yang lembab, tanpa perawatan yang berkelanjutan. Gulungan-gulungan itu mulai membusuk, dimakan jamur, dan hancur menjadi debu. Ini adalah bentuk kehancuran yang paling lambat dan mungkin paling menyedihkan, kematian karena kelalaian. Bayangkan ribuan karya ilmiah dan sastra yang tak ternilai harganya lenyap bukan karena api, tetapi karena diabaikan begitu saja. Ini adalah pengingat bahwa musuh terbesar pengetahuan terkadang bukanlah api, melainkan ketidakpedulian. Namun, kisah ini belum berakhir. Ada dua teori bencana besar lainnya yang sering diperdebatkan dan melibatkan konflik yang lebih besar. Yang pertama membawa kita ke tahun 391 Masehi. Saat itu, Alexandria berada di bawah kendali Kekaisaran Romawi yang telah resmi menjadi Kristen. Gelombang semangat keagamaan baru melanda Kekaisaran.
Dan ada upaya besar untuk menghapus semua simbol dan praktik kepercayaan lama yang dianggap pagan di Alexandria. Sasaran utamanya adalah Hafim, sebuah kuil megah yang didedikasikan untuk dewa Serapis. Kuil ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga diyakini sebagai cabang dari perpustakaan Alexandria atau tempat penyimpanan sisa koleksi gulungan yang masih berharga. Uskup Agung Alexandria saat itu, Theophilus, memimpin masa Kristen untuk menyerbu dan menghancurkan kuil tersebut. Peristiwa ini dicatat oleh para sejarawan sebagai momen kekerasan yang brutal. Jika memang masih ada puluhan ribu gulungan yang tersimpan di dalam Serapeum, maka serangan keagamaan inilah yang mungkin memberikan pukulan mematikan terakhir bagi sisa-sisa kejayaan perpustakaan. Ini adalah tragedi di mana fanatisme menghancurkan warisan intelektual yang telah dibangun selama berabad-abad. Lalu, ada teori ketiga, dan mungkin yang paling kontroversial dari semuanya. Teori ini menunjuk pada penaklukan Muslim atas Mesir pada tahun 642. Masehi di bawah komando Khalifah Umar bin Khattab. Sebuah kisah yang populer di kalangan penulis Kristen abad pertengahan, menceritakan bahwa Jenderal Amr bin Esh yang menaklukkan kota itu bertanya kepada Khalifah Umar apa yang harus dilakukan dengan buku-buku di perpustakaan. Umar konon memberikan jawaban yang terkenal, jika buku-buku itu berisi apa yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita tidak membutuhkannya, karena Al-Quran sudah cukup. Jika buku-buku itu mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hancurkanlah. Menurut cerita ini, gulungan-gulungan itu kemudian dibagikan ke pemandian-pemandian umum di Alexandria untuk dijadikan bahan bakar pemanas air. Dan butuh waktu 6 bulan untuk membakar semuanya. Kisah ini sangat dramatis, tapi banyak sejarawan modern, termasuk para sarjana Muslim, meragukan kebenarannya. Mengapa? Pertama, kisah ini baru muncul sekitar 500 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Tidak ada catatan dari masa penaklukan itu sendiri yang menyebutkan insiden ini. Kedua, bukti arkeologis dan sejarah menunjukkan bahwa pada saat penaklukan Muslim, perpustakaan utama kemungkinan besar sudah tidak ada lagi dalam bentuknya yang megah. Apa yang mungkin tersisa hanyalah sisa-sisa koleksi yang tersebar atau telah hancur. Banyak yang meyakini kisah ini adalah propaganda yang dibuat kemudian untuk mendiskreditkan penguasa Muslim. Jadi, setelah menelusuri jejak para tersangka Caesar, kelalaian, fanatisme agama, dan penaklukan siapa sebenarnya pelakunya? Jawabannya adalah, tidak ada satu pelaku tunggal. Hilangnya perpustakaan Alexandria adalah sebuah tragedi dengan banyak babak dan banyak aktor. Itu adalah gabungan dari kebakaran akibat perang, pemotongan anggaran yang melumpuhkan, pembusukan akibat kelalaian, penghancuran oleh massa yang fanatik, dan mungkin dibesar-besarkan oleh cerita dari generasi selanjutnya. Ia mati perlahan-lahan selama ratusan tahun. Akibat dari kehilangan ini sangatlah besar. Hilangnya ratusan ribu gulungan ini menciptakan lubang hitam dalam catatan sejarah kita. Kita kehilangan karya-karya drama dari Sophocles dan Euripides yang hanya kita ketahui judulnya. Kita kehilangan risalah ilmiah tentang astronomi, kedokteran, dan matematika dari para pemikir seperti Aristarchus yang pertama kali mengusulkan model heliosentris jauh sebelum Copernicus. Kehilangan ini sering disebut sebagai salah satu pemicu masa kegelapan informasi, di mana peradaban Eropa harus memulai kembali penemuan-penemuan ilmiah dari awal, menunda kemajuan manusia mungkin selama berabad-abad. Meski perpustakaan kuno itu telah tiada, warisannya tetap hidup. Pada tahun 2002, sebuah perpustakaan modern yang megah Bibliotheca Alexandrina dibuka kembali di dekat lokasi aslinya. Bangunan ikonik berbentuk cakra matahari terbit ini bukan hanya sebuah perpustakaan, tetapi juga sebuah pernyataan. Ia berdiri sebagai pengingat pahit akan apa yang telah hilang, tetapi sekaligus simbol harapan abadi. Harapan bahwa pengetahuan, meskipun rapuh dan dapat dihancurkan, pada akhirnya akan selalu menemukan cara untuk dibangun kembali, dibagikan, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Misteri perpustakaan Alexandria mengajarkan kita satu hal yang pasti, harta terbesar peradaban bukanlah emas atau kekuasaan, melainkan pengetahuan. Dan melindunginya adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat kalian tentang misteri ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa!